Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ini pertanyaan saudara kita ya. Ada lagi pertanyaan masuk karena ini sudah padat pertanyaan saudara-saudaraku, jadi antri. Mungkin besok saudaraku ya, kalau ada halangan ya. Ada 4 pertanyaan. Saya enggak, besok saya lihat saudaraku apakah saya langsung angkat itu karena 4 pertanyaan langsung tanggal 11 karena sudah padat pertanyaan, atau 2 kali tayang itu hari video saya. Besok saya lihat saudaraku ya, karena ini panjang-panjang pertanyaan saudara kita mengenai penjelasan tentang di dunia wallet ya. Jadi ini pertanyaan saudaraku saya mau angkat lagi ya. Ini pertanyaan ini ada 2 lagi saya angkat, 1, 2. Ini yang di atas saya sudah jelaskan yang kemarin-kemarin dulu. Ini 1, 2 pertanyaan yang saya angkat lagi saudaraku ya. Jadi kita ini saudaraku perlu ada kekerjasamaan, kekompakan kita, saudara-saudara kita di lapangan ya, khususnya petani wallet di lapangan tanpa terkecuali mulai Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu ya, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Terutama nomor 1 saudaraku adalah kesehatan. Itu. Jadi begini saudaraku, saya akan membacakan nama channel kita ini saudara kita ya. Saya akan bacakan pertanyaannya dan saya akan siap jawab. Dan memang saya janji tanggal 9 bulan 6 2024 jam 7.30 WITA waktu Indonesia bagian tengah. Jadi oke saudara-saudaraku, kita masuk di inti. Nama channel @Haji Sudirman. Coba disimak videonya ya saudaraku, disimak videonya saudaraku. Pertanyaannya ini saya angkat. Nomor 1 Haji Sudirman, nomor 2 Mardi Bengkel. Jadi 2 pertanyaan saya akan angkat sekaligus saudaraku ya. Mudah-mudahan saudara ini yang 2 pertanyaan ini Haji Sudirman, yang 1 Mardi Bengkel. Kan saya sudah janji saudaraku ya, tanggal 9 videonya tayang. Jadi sekarang saya akan bacakan yang pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua, tolong ditonton videonya sampai full saudaraku karena ini penting semua. Haji Sudirman, nama channel @Haji Sudirman. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Mau tanya, kalau burung walet tidak mau mendekat di LMB guru, mohon petunjuknya guru. Padahal sudah ku kasih baskom di dalam sama kolam guru. Coba. Pertanyaan ini saudara kita ini nama Haji Sudirman mengenai adanya media di dalam ya, fasilitas yang dicari wallet, yang diinginkan wallet memang sudah. Jadi saudara bersabar-sabar dulu mengenai adanya di dalam ruangan RB saudara. Ya, perkembangannya itu sabar-sabar dulu saudaraku ya, insyaallah. Yang penting sudah dipenuhi. Dilihat juga di situ gelapnya juga dulu saudaraku, apa terang atau gelap ya. Jangan sampai saudara mengatakan gelap padahal wallet tidak. Kentara kalau gelap saudaraku, tidak ada pantulang yang masuk, tidak ada bayangan, gelap betul di dalam. Itu yang dicari wallet. Jadi usahakan saudaraku, namun saudara sudah mengidealkan mengenai adanya media baskom atau kolam ya, sudah mencapai kelembaban, tetapi lihat juga suhu, lihat juga bahasa sekat lar, perhatikan juga mengenai adanya LMB dan berapa ukuran poinnya saudara ya. Dan saudara jangan selalu ganggu di dalam ruangan burung wallet saudara, jangan keluar masuk. Maksud saya cukuplah wallet yang keluar masuk ya, hindari itu saudaraku ya. Jadi mengenai adanya ini, karena di sini pertanyaan saudara ya, wallet tidak mau mendekat, bukan bahasa tidak mau mendekat, yang penting sudah ada suara di situ main, biarkan saja dulu. Ya, karena memang wallet itu kalau memang bangunan yang sudah gagal berat dibetakan burung, ada bahasa trauma. Jadi biarkan saja beraktivitas, jangan selalu, yang penting bagian di dalam itu semua sudah ideal, semua sudah terkontrol. Ya, mengenai adanya media itu yang di dalam sudah gunakan baskom atau kolam ya, sudah mencapai suhu, begitupun juga mengenai adanya kelembaban. Kalau sudah dia mencapai itu, sudah apa yang saudara lakukan, lepaskan beradaptasi burungnya
Jangan lagi keluar masuk. Yang penting sudah suaranya sudah bunyi, sudah dirubah LMB-nya. LMB-nya sudah oke 27 kali. Terserah dari variasi panjang. Bisa 70, bisa 80, bisa 90, bisa 1 meter. Ya, nah itu. Itu panjangnya. Kalau tingginya saudaraku 27. Tingginya itu LMB lubang masuknya burung walet, letaknya di poin. Biar saudara tidak menggunakan poin, tetap itu ukuran. Dan lihat itu dulu apakah terang atau tidak. Nah itu walet itu sulit dibetahkan, dan dilihat saudara juga mengenai ada poinnya saudara. Bukan bahasa poin, lubang terjun apa besar di situ atau kecil. Kalau kecil itu memang sulit dihuni burung, sulit. Jadi apalagi saudara di sini betul-betul ini saudara harus konsisten. Kan saudara sudah konsisten, saudara mengatakan sudah ada kolam, sudah ada media baskom. Ya, kalau saudara menggunakan tanah liat, isi tanah liat saudaraku ya, supaya mencapai itu kelembaban. Namun saudara menggunakan baskom kolam, tetapi itu kolam hanya kecil dan sedikit air diambil, hanya ukuran 20 cm, masih sulit mencapai kelembaban. Oke lah, saudara menggunakan lagi media baskom, tapi baskom itu hanya ukuran kecil. Nah, itu belum mencapai. Jadi saudara, makanya selalu saya katakan, berulang-ulang saya selalu katakan mengenai ukuran kelembaban itu ada ukuran yang selalu saya ucapkan, saya sebutkan, saya paparkan. Itu 88, itu standar. Nah, 89, 90, 95% itu yang ideal. Itu 95%, berarti mulai dari 88 yang standarnya sampai 95% yang idealnya. Ya kalau umpamanya kurang sedikit dari 88 tidak jadi masalah. Nah, begitupun juga yang 95% lebih juga tidak jadi masalah. Yang penting jangan terlalu jauh lebihnya, jangan terlalu lembab sekali. Nah, begitu juga mengenai adanya standar, jangan juga terlalu jauh, ujungnya nanti agak panas. Jadi waletnya sulit lagi beradaptasi. Begitu juga mengenai adanya gelapkan ruangan. Ya, jangan banyak kamar di dalam saudaraku ya. Jangan banyak di kamar-kamar itu mengenai adanya di dalam ruangan RBW saudara. Kalau saudara ingin waletnya berkoloni, maksudnya walet yang masuk cepat tinggal, cepat betah. Nah, jadi bahasanya itu burung tidak mau mendekat, tidak usah dihiraukan, yang penting ideal semua di dalam, suara sudah aktif. Ya, nah, memang kita itu selalu gitu. Semua rata-rata saudara-saudara kita di petani walet kadang kalanya saya sudah katakan. Letaknya kita itu dibingungkan, dijenuhkan, ya semua ada di walet. Yang penting saudara sudah punya gedung rumahan, pasti ada keemosian di situ, ada keraguan, ada rasa penasaran, rasa gembira, rasa senang, ada semua di walet itu. Rasa galau, rasa jenuh, sampai stres ujung-ujungnya. Nah, itu cara menghadapi walet. Saudara harus tenang, jangan terlalu tertekan. Yang penting di situ jangan terlalu pikiran. Kalau saudara sudah mengoptimalkan semua, memenuhi itu keinginannya walet, silakan saudara amankan itu, diamkan aja. Sekarang saudara tugas beraktivitas yang pekerjaan yang lain, biarkan juga waletnya beraktivitas. Ada di situ yang mendekat atau tidak ada, sabar saja saudaraku. Ya, yang penting itu suara kan ada di situ, jangan terlalu besar suaranya, jangan terlalu dibesarkan suaranya. Nah, tidak usah menggunakan suara pelempar apa, cukup itu. Ya saudaraku ya, kalau saudara menginginkan waletnya cepat beradaptasi dan walet itu cepat mengenal itu tempat, supaya dia bisa menguasai itu dalam tempat. Apabila walet masuk di dalam, nah itu cepat dia apabila dia mendapatkan sesuatu, cepat dia kembali. Bisa malam kan. Kalau siang itu sudah memang sulit dideteksi. Kalau siang hanya main, belum tinggal itu walet. Kalau siang belum, hanya main, biar banyak di situ 10, ratusan, ribuan. Kalau siang itu hanya main. Nah, sebentar pergi semua lagi. Bahasanya kayak mantul, hanya berkeliling-keliling di situ, bermanuver di area poin, di area bangunan bagian luar ya. Di situ juga LMB-nya keluar masuk. Jangan terkecoh kalau saudara melihat walet banyak. Kalau siang hanya itu main ya. Kalau memang saudara punya burung di situ, saudara yang tinggal itu bercampur. Nanti saudara tahu kalau walet tinggal itu pada waktu jam 6 lewat saudara. Apabila walet sudah masuk di situ, itulah penghuni aslinya. Karena itu sudah mau malam. Nah, yang tadi itu yang datang itu puluhan, ratusan sampai ribuan itu seumpamanya ya.
Itu biasa terjadi, itu yang tadi yang kalau dia dapatkan keinginannya di dalam yang keluar masuk, nanti malam dia kembali karena mendapatkan. Tetapi kebalikannya, kalau panas ruangan saudaraku, jangan harap itu burung akan kembali, karena dia sudah datang di situ mendeteksi, dia main banyak sama keluar masuk sampai di dalam, masuk di dalam lantai pertama, lantai kedua, dan lantai yang paling di bawah, lantai paling atas, lantai ketiga itu. Itu. Jadi ujung-ujungnya saudara juga itu galau terus. Ya itu saudaraku ya, jangan selalu diganggu wifi-nya ya, amankan. Saudara itu harus butuh bahasa kesabaran. Memang betul saudaraku, sabar itu juga kalau terlalu lama juga bersabar kan ada bahasa jenuh, bosan, capek. Jadi saudara itu jenius. Selalu saya katakan saudaraku ya, menghadapi walid itu memang berat, sulit. Tidak semudah itu membolahkan telapak tangan dan bukan daun talas. Selalu saya katakan dari dulu itu. Jadi itu cara membetakan wali, cara mengamankan supaya wali itu tidak trauma, tidak takut, tidak canggung. Saudara jangan keluar masuk dulu. Kalau sudah diidealkan semua. Ya. Jadi paham saudaraku apa yang saya katakan, apa saya maksud? Ikuti video reguler saya. Begitupun juga video live streaming kalau saya live, silakan masuk di situ. Tetapi kalau di live saudara itu terbatas pertanyaan saya angkat, karena banyak saudara kita itu yang mau menunggu pertanyaan. Dan saudara, apabila video saya tayang saudaraku, biar bukan pertanyaan saudara, ikuti di situ, interaksi sama teman-teman kita yang di bawah kolom komentar. Banyak teman-teman kita itu sudah menjual sarang, sudah tambah bangunan burungnya, sudah tambah juga sarangnya, berkembang biak, ya polesan, begitupun juga yang galau sudah ada perkembangan kotorannya di dalam, tambah titik. Itu saudaraku ya. Sebabnya karena dia selalu ngikut di video, di konten tutorial penjelajah 75, karena selalu ada panduan di situ, ada petunjuk di situ. Karena sudah ada banyak video itu yang tayang saudaraku, sudah banyak yang terlewat-lewat itu, sudah banyak video. Silakan lihat di situ yang mana betul-betul ya. Entar itu saudaraku ya. Jadi okelah saudaraku, saya sudah hadirkan pertanyaannya mengenai adanya faktor kesabaran ini, doa, sabar dan berusaha. Insya Allah saudara akan melihat hasil kedepannya. Yang penting saudara jangan bosan menunggu ya. Yang penting saudara itu sudah idealkan semua suara. Jangan berpikir suara apa yang digunakan, tetap begitu. Biar saudara gunakan suara apa aja, saudara ganti suara tetap begitu. Yang penting suaranya di situ yang keluar di salon suara asli, rekamannya walet, sudah amankan. Silakan saudara beraktivitas di luar pekerjaan yang lain. Biarkan juga wali beraktivitas cepat atau lambat. Jangan selalu saudara ganggu di dalam ruangan RBW. Kalau waletnya mau cepat tinggal betah, ya kalau sudah tinggal itu ya siap itu akan dia bikin sarang bertelur itu. Jangan selalu diakal-akali, selalu saudara itu kenapa begini. Wali memang modalnya gitu. Kadang ada di situ, kadang tidak ada sama sekali. Kadang mengumpul, kadang mantul, pergi lagi. Keluar masuk, memang kerja wali gitu. Jadi kalau kita itu mau ambil itu, dicamkan itu bahasa ya, kenapa wali tidak mau kalau dia masuk itu, kenapa keluar lagi, pergi lagi. Memang kalau siang begitu, biar nanti malam harinya di situ dilihat aslinya ya, wali yang tinggal jam 6 lewat itu. Itu, dan itu kalau ada sudah tinggal saudara, jangan lagi keluar masuk, apalagi kalau wali baru tinggal, itu masih rawan itu, kita belum bisa jamin dia sudah tinggal selama-lamanya. Terkecuali di situ sudah lama tinggal, bertelur, bikin sarang itu sudah jadi penghuni di gedung rumah itu ya. Jadi oke saudaraku, terima kasih banyak, saya sudah angkat, saya sudah dilkan pertanyaannya, saya sudah jawab. Saudara kita ini atas nama Sudirman, Haji Sudirman. Mudah-mudahan sukses selalu saudaraku ya, dan dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan sekeluarga ya, sakinah mawaddah dan warahmah insyaallah. Ikuti ya saudaraku ya, jangan lupa di like, di komen, di share saya punya video ya. Itu pesan saya saudaraku ya, karena kita siapa lagi kalau bukan saudara yang mengangkat penjelajah 75. Karena saya berbicara saudaraku, semua itu adalah untuk saudara kita ya, tanpa terkecuali, mulai Sabang sampai Merauke. Oke. Jadi sekarang saya pindah ke pertanyaan yang kedua. Kan saya sudah katakan memang saya sudah katakan tadi, 2 pertanyaan saya angkat karena 2 pertanyaan saya janji tanggal 9 tayang jam 7.30 bagian Indonesia bagian tengah.
Karena apabila saya ambil satu, kalau sudah padat itu lama itu menunggu sampai setengah bulan baru saya angkat pertanyaannya. Itu pun juga saya jawab di live streaming, nah di bawah komentar, tetapi masih padat saudaraku. Ya, oke. Jadi saya bacakan nama channel ini, Muhammad, nama channel @mardi bengkel. Ini saudara kita sering juga masuk ya, berkomentar juga, interaksi juga bagus ya, karena selalu bertanya. Kalau kita masih selalu bertanya saudaraku, berarti ada mau kemajuan. Tetapi kalau merasa diri kita itu sudah pintar, sudah bagaimana ya, malas bertanya, itu yang biasa sulit. Menganggap dirinya itu saya saudaraku sudah berapa lama di dunia perwalitan, saya masih kurang. Saya tidak pernah mengatakan saya sudah ini enggak. Namun saudara memanggil saya guru, master, abang, apa ini, dan itu tetap saya tetap di posisi saya adalah memperjuangkan saudara ya, itu khususnya bagi petani walet di lapangan. Jadi oke, saya bacakan saudaraku ini pertanyaan yang kedua. Nama channel @mardibengkel. Maaf guru, salam dari Medan. Ini saudara kita jauh lagi yang menyeberang lautan dari ini Sulawesi saudaraku ya. Saya ulangi, nama channel Mardi Bengkel. Maaf guru, salam dari Medan, salam juga saudaraku. Telah nonton baru Hidup Lampu. Enggak apa-apa, santai saja saudaraku ya. Mati lampu, hidup lampu ya, kapan ada waktu, jangan terlalu dipaksakan. Seperti lawale, kita hadapi dengan tenang, lapang dada, doa, sabar, bertawakal, berusaha ya. Izin guru, cara mengatur suhu udara di ventilasi. Ukuran gedung saya 5x18, besar ukurannya bangunan saudara, baru 4 lantai, luar biasa. Pipa ventilasi 96, gimana caranya biar dapat suhunya? Tolong pencerahannya guru. Minta lagi pencerahan, minta solusi. Berarti dijelaskan secara mendetail, karena ini mengenai adanya suhu. Ini kalau 96 saudaraku kurang ventilasinya. Apalagi kalau saudara menggunakan ventilasi pipa, hanya pipa 3 inci, paralon 3 inci. Seandainya pipa ini jaraknya, yang penting saudara menggunakan jarak, bahasa jarak itu ya, jarak dari ventilasi yang bagusnya itu, yang idealnya itu kalau di dinding ventilasi pipa paralon, kalau di kerja bangunan jarak ventilasi. Saya sudah gambarkan saudaraku ya, jarak ventilasi itu 55 jarak ventilasi ini. Saya gambarkan saudaraku ini gambaran jarak ventilasi ini saudaraku ya, ini 55, bisa juga 50 jarak. Ke sini lagi sama. Jadi kalau 95 itu, ini kan 18, berarti hanya berapa ventilasi saudaraku? Dua susung ini. Coba kali saudaraku, berapa itu? Kalau 55, anggap tidak usah 55 aja jarak. Kalau 10 itu kan perhitungannya itu dalam 1 meter itu kan 2 ventilasi. Kalau 10 meter itu berarti 20 ventilasi. Ini 18 meter, panjang 18 meter ya. 18 meter panjangnya bangunan saudara. Terus di sini mana ya? Ini 5 lebar. Berarti 18 itu kalau satu jalan itu anggaplah dua ventilasi dalam 1 meter. Berarti kalau 10 meter itu 20 ventilasi. Itu satu dinding. Kalau satu baris, keliling 2 ventilasi. Berarti itu tadi kan saya sudah hitungkan tadi. Itu maksimalnya itu yang suhu yang bisa tercapai. Itu. Kalau 10 itu kan bahasa 10 berarti 20. Kalau 15 30 tambah itu yang 3 cm, anggaplah 30, anggap 36 lah. 36 ventilasi. Keliling itu sebelah kanan, sebelah kiri, dinding sebelah kiri, sebelah kanan itu 36 kali 2 berarti berapa?
Coba. Berarti 72. Ini baru belum yang lebar depan dengan belakang. Itu satu baris, berarti memang panas karena satu baris. Apalagi kalau saudara menggunakan ventilasi 3 inci, pipa paralon 3 inci. Kalau saudara menggunakan 4 inci bagus. Baru kalau satu baris ya. Jadi saudara itu ada ukuran suhu saudara mainkan. Berapa ukuran suhu saudara, kan ada alatnya dijual itu. Cara mendeteksi suhu itu tidak mahal gitu saudara di toko. Pasang saja di dalam itu, pada waktunya itu saudara jam 8 masuk pasang itu. Deteksi itu suhu. Ukurannya suhu yang paling bagus yang diinginkan walet supaya walet itu cepat berkoloni di dalam itu 29,5. Itu ukuran suhu itu yang dicari walet. Yang paling diinginkan walet itu 29,5 ya sampai 30 Celcius. Itu suhu. Itu yang disukai walet itu 24 jam itu. Sebenarnya kalau suhu saudaraku tidak susah diatur. Kalau kurang tambahkan ventilasi, begitu aja. Mengenai adanya itu ventilasi, kalau sirsak tidak jadi masalah. Sirsak atau lurus ke atau gimana. Yang penting suhunya bisa masuk itu tadi ukuran yang saya sebut. Karena walet tidak mau lihat itu mengenai adanya modelnya itu ventilasi. Saudara menggunakan pipa apa? Ventilasi apa saudara gunakan? Apa batu cetak saudara gunakan ventilasi atau kayu ventilasinya atau papan pipa paralon? Walet tidak mau tahu. Yang walet itu dia mau tahu itu hawanya suhunya itu. Kan itu bahasa suhu berarti udara angin dari luar masuk ke dalam ruangan RBW. Tempatnya walet yang mau nginap. Itu itu bahasa suhu itu. Itu kalau kelembaban, itu bahasa kelembaban itu mengenai adanya tadi media. Media tadi itu standarnya itu 88 sampai idealnya 95. Jadi 88, 89, 90 sampai 95. Itu persen. Kan bahasa kelembaban kan persen. Kalau suhu itu kan Celcius. Itu ya, itu cara mendeteksikan ada alat. Tetapi sebenarnya kalau saya tidak menggunakan alat sudah bisa kita rasa itu di dalam kalau sudah sejuk. Itu berarti bagus. Kelembaban juga gitu. Kalau kita di dalam itu sekian kurang lebih 10 menit kita rasa panas di dalam agak berkeringat. Itu biasa itu. Kelembabannya itu tidak dia capai. Ya, jadi saudara itu harus jenius di situ. Perlu memahami itu mengenai adanya medianya di dalam. Itu ini baru suhu dan udaranya ini. Suhu udaranya ini. Mengenai adanya kelembaban. Jadi saudara kalau saudara itu mau beradaptasi walet yang masuk, cepat tinggal, cepat betah, itu gelapkan juga, adakan sekat. Jangan terlalu banyak kamar-kamar. Kalau umpamanya bangunannya sedikit di sini ke 18, luar biasa ini. Kurang 2 meter saudaraku 20. Panjangnya baru di sini lebarnya 5. Jadi saudara ini model seperti model ruko, rumah toko. Besar. Baru 4 lantai lagi. Pipa ventilasi. Ini kan saudara menggunakan pipa ventilasi 96. Gimana caranya biar dapat suhunya? Itu main di ventilasi saja. Ventilasi saja saudaraku. Tidak susah itu. Cara mendeteksi ventilasi cukup yang bagian bawah dulu atau bagian atas atau bagian bawah. Tidak usah pikirkan di lantai kedua, ketiga, keempat. Cukup lantai pertama dulu. Kalau sudah mendapat itu ukuran berapa ventilasi saudara pasangkan di situ, umpamanya kurang tambahkan ventilasi. Betel. Kalau saudara menggunakan menggunakan tembok. Betel di situ tambahkan pipa. Tidak apa-apa biar berdekatan saja pipanya, biar berdekatan. Yang penting kan suhunya yang kita butuhkan. Hanya kalau bangunan pertama itu harus dibagus kalau dirancang dengan bahasanya pandangan mata melihat rapi. Tetapi walet dia tidak mau melihat kerapiannya di situ. Hanya kita manusianya melihat bangunan rapi bangunannya itu. Tetapi kalau ventilasi biar baku dekat-dekatan di situ pipanya. Bahasanya kayak gini sudah saya gambarkan ya. Kalau bahasa ventilasi ya, kalau bahasa ventilasi saya bahas. Ini bahasa ventilasi saudaraku ya. Ini bahasa ventilasi saudaraku, biar saudara
Umpamanya ini dinding ya, ini dinding. Saya gambarkan saudaraku ya, ini dinding ya, ini dinding. Nah, ini dinding. Umpamanya dinding ini. Biar ventilasinya saudaraku di sini baku dekat-dekatan di sini begini modelnya. 4 di sini lagi 4, 4, 4, 4 di bawah lagi umpamanya 4. Nah, 4. Biar begini ventilasinya saudaraku ya. Yang penting suhunya yang digunakan. Kan banyak macam model ventilasi. Kalau di proyek itu bangunan juga kebanyakan model kayak gini. Nah, kalau 2 susung modelnya kayak gini. Kalau 1 susung gini, begini kan. Tetapi ventilasi itu hanya tatahan. Nah, Wali tidak mau melihat itu. Biar itu ventilasinya modelnya itu sirsak, baku kumpul di situ pipanya. Yang penting udaranya itu bisa capek tadi itu. Bisa capek, tidak apa-apa saudaraku. Kan itu angin itu kan beredar kalau sudah masuk di dalam. Bermanuver juga itu udara di dalam kalau sudah masuk di dalam ruangan. Nah, itu yang dicari walet, yang diinginkan walet. Kalau walet itu mau cepat betah tinggal, ya, nah itu. Dan usahakan gelapkan ruangannya. Nah, jadi saudara itu jenius di situ, ya, karena memang walet itu sulit itu, karena itu bahasanya sensitif sekali. Kalau tidak dia suka itu tempat itu tidak tinggal itu, kebalikannya. Kalau dia suka itu kan walet juga peka. Bahasa kepekaan itu cepat dia rasakan sesuatu. Oh, ini tempat sejuk. Oh, ini tempat dingin. Wah, bagus. Nanti jam 6 lewat saya akan kembali di sini bermalam. Begitu walet itu. Jadi saudara itu harus betul-betul jenius ya. Memahami itu mengenai adanya di walet. Ya. Jadi itu pesan saudaraku ya. Ini atas nama Mardi Bengkel. Dari Medan, tambahkan ventilasinya saudaraku ya. Nah, biar tidak rapi bagaimana kalau saudara. Yang penting di situ kan udaranya yang kita butuhkan, bukan kerapiannya. Memang kita manusia bagus juga pandangan mata kalau rapi itu pemasangan. Tetapi wali dia tidak mau tahu bahasa apa, ventilasi apa saudara gunakan. Kerapian bagaimana pemasangannya. Wali butuhkan itu suhunya. Itu yang tadi saya katakan 29, coba catat saudaraku, 29,5 sampai 30 Celcius. Nah, itu berlaku itu 24 jam siang malam dan seterusnya. Seumpamanya lebih sedikit atau kurang sedikit tidak jadi masalah. Tidak susah kalau suhu diatur saudaraku, tidak susah. Nah, kalau terlalu banyak suhunya ya tutup ventilasinya separuh. Kalau kurang itu ya betel lagi, tambahkan ventilasi, kan tidak susah kan? Kan angin yang kita membutuhkan, udara. Nah, itu cara kita bisa mendapatkan di dalam ruangan RBW supaya walet ini cepat dia deteksi di dalam. Oh, apalagi saudara kalau tercapai juga kelembabannya, hai mantap itu, sudah menyatu antara suhu dan kelembaban. Cepat walet tinggal, cepat walet betah, cepat walet bikin sarang, baru gelap lagi, baru saudara tidak terlalu mengganggu di dalam. Bahasanya saudara tidak keluar masuk. Ya, lepaskan haknya walet. Nanti walet akan memberikan juga haknya ke saudara. Yang penting saudara bahasa ada kesabaran. Ya, jangan terlalu terburu-buru. Karena memang begitu, model walet memang begitu saudaraku ya. Dan di sini pertanyaan saudaraku ini, caranya biar dapat suhunya, cara mendapatkan suhu itu di situ letaknya ventilasi. Nah, tidak ada lain. Nah, di situ ya masuk di situ di LMB. LMB kan hanya satu lubang. Di situ tidak terlalu di situ. Yang paling suhu mengatur suhu itu diletaknya di dinding. 4 persegi itu dinding. Apalagi nih saudara, 4 lantai bangunannya 5 kali 18, wah 5 lebar. Panjang 18 meter, baru 4 lantai lagi. Nah, mengenai adanya jarak itu berapa jarak antara lantai ke plak ya walau-walau saya tidak tahu. Ya, dan di sini itu tingkatan yang kita mau cari itu supaya dia capai itu mengenai adanya suhu. Nah, itu saudaraku ya. Jadi saudara itu bisa jenius di situ. Nah, bahasa jenius itu saudara itu perhatikan mengenai adanya itu ventilasinya. Tambahkan saudaraku ya. Karena kalau saudara itu kalau panas itu di dalam itu, tidak bisa itu. Tetap begitu terus itu kalau suhu. Kelembabannya juga saudara itu kontrol ya, jangan lepaskan itu airnya kering. Kalau kurang kan wajar-wajar saja ditambah. Nah, kalau waletnya mau betah,
Itu ditambah. Itu pesan saya saudaraku ya. Jadi saudara itu bisa memahami apa yang saya katakan. Jadi saudara ikuti ya selalu panduan saya. Saya itu alami, saya saudaraku tidak terlalu banyak ini itu. Saya itu orangnya alami, netral, santai, rileks, tetapi hasil kelihatan. Caranya itu gimana? Ini ikuti saja video saya. Ya, jangan terlalu berburu nafsu, santai saja hadapi walet. Karena walet itu kalau saudara itu mau bahasa emosi menghadapi walet, tidak bisa. Karena walet memang modelnya begitu bertahap. Tetapi kalau sudah dihuni saudara itu sebentar, cepat bertelur, cepat bikin sarang. Tetapi dilihat dari kondisi komposisi model di dalam bangunan itu. Ya, kalau memang sudah mapan, sudah ideal, sudah maksimal semua, biarkan. Suaranya sudah aktif di dalam, suara enapnya, suara panggilnya di LMB, jangan terlalu besar suaranya juga, selalu sedikit ganti-ganti, tidak usah, cukup itu. Yang penting suara aslinya walet keluar di salon itu. Ya saudaraku ya, itu pesan saya, itu pesan penjelajah 75. Apabila saudara menginginkan mendapatkan keinginan yang kita cari, yang kita dirikan itu bangunan, sebabnya kita mau mencapai itu keinginan kita, itu bahasa saran. Tetapi gimana caranya? Banyak saran saudaraku, kalau populasinya kurang, koloninya walet kurang. Itu justru selalu saya katakan ikuti habitatnya walet di goa, alami tetapi berkeloni. Apa itu? Karena suhunya bagus dan kelembabannya, itu habitat walet. Begitu juga kelembaban, usahakan berlaku 24 jam, jangan hanya 1 bulan, 2 bulan, kemudian ke depannya lagi nanti panas. Karena adanya itu kurang, apalagi kalau sudah kering kolam dibiarkan, itu ujung-ujungnya lagi panas lagi itu. Memang berat walet mau beradaptasi di dalam. Jangankan tinggal beradaptasi saja walet sulit, karena hawanya di dalam itu ruangan panas. Dan apabila ruangan panas itu kendalanya banyak, walet susah tinggal. Ada lagi sarang lagi mengecil, retak, pecah, keriting. Mana lagi ada telurnya lagi cepat jatuh, karena itu kalau panas itu kan goyang terus itu induknya di atas tidak tenang. Mana ada anak-anakannya nanti juga begitu jatuh karena hawanya panas tidak tenang juga. Coba kalau sejuk dan lembab, itu semua bagus ya. Jadi paham saudaraku apa yang saya utarakan, karena sudah ada pertanyaan ini saya sudah dealkan. Yang pertama tadi ini Haji Sudirman, ikuti saudaraku ya. Saya sudah dealkan semua, saudara kita ini Haji Sudirman, saya sudah dealkan pertanyaannya. Dan yang kedua, Mark di Bengkel, semua ini satu komunitas, satu aspal, semua selalu masuk di bawah kolom komentar penjelajah 75. Saya tahu sekali saudaraku, yang teman-teman kita yang masuk, yang grup-grup. Alhamdulillah, saya sudah dealkan. Karena pertanyaannya memang saya janji tanggal 9 bulan 6 2024 tayang jam 7.30 bagian Sulawesi Wita, waktu Indonesia bagian tengah ya, siang-siang. Oke. Jadi itulah sedikit saya berikan mengenai adanya pemahaman di dalam gedung maupun di luar ya, mengenai adanya fasilitas. Yang penting saudara jangan mengganggu di dalam ruangan RBW, santai aja ya. Mudah-mudahan apa yang saya bawakan ini mudahan ada berkah yang saudara bisa petik dan bisa praktekkan. Dan intinya saudaraku doa, bersabar, berusaha ya, tahan bahasa kesabaran. Insya Allah usaha tidak mengkhianati hasil. Yang penting saudara itu ikhlas. Karena memang selalu ada cobaan. Terima kasih banyak saudaraku. Kalau ada kata-kata saya salah terselip, letaknya kesalahan adalah manusia, tidak lupa kesalahan hilang. Yang sempurna itu hanya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna. Mari kita berjuang, semoga sukses saudaraku ya.